Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik anak-anak sekalian, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi anak-anak sekalian yang di rumah. Nah, insyaallah pada pembelajaran ini ya, saya akan menyampaikan tentang kisah keteladanan Nabi Yunus alaihissalam. Nah, sebelum kita belajar agar mendapat keberkahan dari Allah, kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, adapun tujuan ya pembelajaran ini kita bisa meneladani tentang kisah Nabi Yunus alaihissalam. Nah, kita ketahui, ada yang tahu siapa itu Nabi Yunus? Ya, ada yang tahu, Masya Allah. Ya, jadi Nabi Yunus ini, ya, nama lainnya adalah Zunnun atau Yunan. Jadi Nabi Yunus ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada kaumnya. Nah, di dalam kisahnya, ya, Nabi Yunus ini bertahun-tahun berdakwah, namun tidak ada yang mau beriman kepadanya, dan mereka menentang dakwah daripada Nabi Yunus alaihissalam. Waktu itulah Nabi Yunus mengalami luar biasa ya, cukup kesulitan yang menyebabkan ya Nabi Yunus ya hampir-hampir Nabi Yunus ini berputus asa atas usahanya. Nah, anak-anak sekalian, kita tahu bahwa ya Nabi Yunus waktu itulah ia karena saking putus asanya dia berkeinginan untuk meninggalkan negerinya, ya, negerinya dalam keadaan marah terhadap kaumnya yang tidak mau beriman kepada Allah. Nah, ketika itulah Nabi Yunus hendak pergi, beliau melihat seekor ikan kecil yang terkena ombak, ya, terkena ombak yang besar, dan tubuhnya menghantam batu karang. Dan dalam hati Nabi Yunus mengingat kaumnya yang susah diatur dan membuatnya semakin marah. Nah, anak-anak sekalian, beliau pergi, akhirnya beliau pun memutuskan ya untuk menumpang perahu yang bermuatan banyak dengan membayar 3 kali lipat lebih mahal ya biaya seharusnya. Namun di tengah laut ya, di tengah laut datanglah badai ombak yang memperombang-ambingkan ya kapalnya. Nah, ini dalam kisahnya ya, anak-anak sekalian pasti sudah tahu. Nah, waktu itu kapal akhirnya terombang-ambing dan terjadilah pengundian. Jadi kebiasaan orang-orang Yahudi ini adalah mengundi. Nah, ketika mengundi ya untuk menyelamatkan kapal ini. Nah, ini adalah salah satu ritual yang dilakukan oleh Nabi Yunus alaihissalam. Nah, ketika itulah diundilah akhirnya, ketika diundi terjadilah bahwa yang penumpang kapal yang harus diturunkan yaitu Nabi Yunus. Nah, ketika itulah Nabi Yunus dilemparkan ke laut. Nah, kemudian Nabi Yunus inilah dimakan oleh satu ekor was yang bernama Nun. Jadi ada satu ikan paus yang memakan Nabi Yunus alaihissalam, itu adalah namanya ikan paus Nun. Nah, ingat-ingat dia menelan Nabi Yunus, dan perintah Allah Subhanahu wa taala bahwa Nabi Yunus ini berada di dalam perut ikan yang ikan paus yang selama beberapa waktu dengan keadaan gelap gulita. Nah, anak-anak sekalian, di dalam perut ikan itulah Nabi Yunus terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terus mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada satu doa ya yang sering disampaikan oleh para ustadz dan ustadzahnya. Ini adalah salah satu Nabi Yunus ketika berada di perut ikan, yaitu doanya
doanya adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minaz zalimin. Nah, itulah salah satu doa yang senantiasa dibaca oleh Nabi Yunus alaihissalam ya ketika berada di perut ikan. Nah, ikan nun. Jadi senantiasa untuk membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minaz zalimin. Nah, anak-anak sekalian, satu catatan buat anak-anak sekalian, biasakan untuk membaca ini setelah sholat, karena ini adalah salah satu doa yang mustajabah, doa yang dimustajabah oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi Yunus ya yang mengalami kesulitan. Makanya anak-anak sekalian, ayo kita sama-sama untuk membiasakan di waktu sholat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Baik, demikianlah tentang sekilas materi tentang keteladanan kisah Nabi Yunus. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum